Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Kali ini di depan saya sudah ada handphone Pocophone M3 atau M3 ya. Poco M3 alias Poco M3 dengan kondisi layar retak seperti ini dan no sinyal atau tidak ada sinyal sama sekali. Sinyal disilang ya, tanda silang. Jadi no sinyal, tidak ada sinyal sama sekali. Di dalamnya sudah terpasang kartu aktif yang dicoba dengan handphone lain, sinyalnya normal. Dan untuk kali ini kita akan cek terlebih dahulu untuk emailnya, siapa tahu emailnya kosong. Dan juga kita cek baseband. Biasanya kalau basebandnya bermasalah, dia tidak hanya no sinyal ya, tapi tidak bisa baca kartu SIM. Kita cek versi basebandnya ada. Jadi ini bukan permasalahan email dan baseband, berarti kemungkinan ini hardware. Jadi kita nanti akan cek pada mesinnya atau hardwarenya. Untuk memastikan lagi kita coba dengan kartu lain agar kita tidak ragu-ragu apakah ini karena kartunya yang tidak ada sinyal atau handphonenya. Sama saja, kita cek dengan kartu lain juga tidak ada sinyalnya alias no sinyal, bahkan sinyalnya disilang ya kali ini ya. Oke, dan di notifikasi tadi tulisannya tidak ada layanan, atau kalau di bahasa Inggris kan itu no service. Harusnya kalau tidak ada sinyal tapi dia sinyalnya lemah itu bukan tidak ada layanan tapi panggilan darurat saja atau emergency call only. Ya, langsung saja kita bongkar handphonenya dari bagian belakang, backdoornya kita congkel. Hati-hati jangan sampai kena LCD-nya karena LCD-nya sudah retak-retak seperti itu, supaya tidak tambah parah. Jadi harus kita berhati-hati. Perhatikan untuk fleksibel fingerprint yang berada di bagian backdoor. Kita harus bongkar penutup mesinnya terlebih dahulu untuk melepas fleksibel fingerprintnya. Jadi jangan sampai ketarik supaya tidak terputus. Oke, sudah terlepas bagian backdoornya. Sekarang kita lepaskan mesinnya dan kita cek terlebih dahulu apakah mesinnya ada short atau konslet atau tidak. Ini standar ya, prosedurnya seperti ini. Dan untuk positifnya tidak ada pergerakan, berarti mesinnya aman, tidak nge-short atau tidak ada konslet pada mesinnya. Kita bongkar, kita lepaskan terlebih dahulu mainboardnya, kita cek. Dan untuk mesinnya ini kelihatannya belum pernah diotak-atik atau alias masih mulus. Ya, untuk sinyal kita cek terlebih dahulu kabel RF-nya ini, apakah masih terpasang dengan baik atau sudah terlepas. Di bagian bawahnya ternyata masih kencang, masih terpasang dengan kencang, dan yang atas tadi juga masih terpasang. Jadi bukan masalah kabel RF-nya, dan fisiknya masih utuh, masih mulus, tidak ada indikasi terputus di bagian konektornya atau di bagian tengahnya. Ya, untuk kabel RF sudah kita pastikan tidak bermasalah. Jadi yang membuat handphone ini tidak ada sinyal bukan dari kabel RF-nya. Karena kalau kabel RF tidak terpasang atau putus atau tidak koneksinya buruk atau rusak, biasanya masih ada sinyal tapi lemah, sangat lemah. Tapi ini tadi sinyalnya disilang dan tulisannya tidak ada layanan, berarti ini masalah hardware. Oke, untuk pertama kali kita harus lepaskan kalengnya ini dulu ya, karena komponen dari sinyal berada di situ. Kita akan cek bagian IC RF-nya. Setelah kita amankan konektornya, kita akan lepas kaleng bagian ini. Bagian ini akan kita lepas karena IC RF di situ. Kemudian nanti kita akan melakukan pengukuran tegangan, apakah
tegangan-tegangan pendukung dari IC RF hadir semua atau ada yang tidak keluar tegangannya. Tinggal nanti hasil pengecekannya seperti apa. Ya, kita panaskan dengan blower untuk melepas dari kaleng. Hati-hati jangan sampai kita melepas atau mengenai dari komponen lainnya. Oke, sudah terlepas kalengnya. Dan inilah penampakan dari IC RF-nya. Yang persegi panjang bagian bawah itu adalah IC RF dengan kode VC sekian sekian sekian. Saya kurang hafal dan tidak saya perhatikan juga. Ya, kita dinginkan dulu mesinnya. Nanti baru kita akan melakukan pengukuran secara pasif atau secara aktif. Untuk pengukuran secara pasif kita lakukan tanpa kita nyalakan handphonenya. Jadi pengukuran pasif adalah pengukuran hambatan dari komponen-komponen di PCB atau mainboard. Kita lepaskan dulu penutup pengaman dari konektornya waktu kita pengangkatan kalengnya tadi dengan aluminium foil. Ya, kita arahkan selektornya ke ohmmeter. Kita cek hambatan dari komponen-komponen kapasitor di sekeliling dari IC RF apakah ada yang short. Satu persatu, terutama kapasitor-kapasitor yang ukurannya fisiknya besar itu adalah komponen pendukung dari tegangan kerja untuk IC RF. Biasanya ada dua, yaitu tegangan kerja dari IC RF, yang satu 1,2 volt, yang satu 1 volt. Apakah nanti kita cek secara aktif setelah handphone dinyalakan apakah tegangan tersebut hadir 1 volt dan 1,2 volt. Tampaknya tidak ada komponen yang short di sekeliling IC RF-nya. Ya, nampaknya baik-baik saja. Komponen di sekeliling IC RF atau IC PA, kalau orang-orang menyebutnya bisa IC RF atau IC PA. Yang penting komponen pendukung untuk sinyal ya. Oke, kita coba pasang ke frame handphonenya untuk kita nyalakan dan nanti kita akan melakukan pengukuran tegangan aktif. Kita pasang terlebih dahulu. Dan kita nyalakan handphonenya. Oke, setelah nyala, kita arahkan selektor dari avometer ke DC volt 12. Kita cek tegangan kerjanya 1,2, ini 1,2 atau 1,8 sorry hadir. Untuk 1 voltnya ini kayaknya nggak hadir nih, 1,8 di sini. 1 voltnya kita cari dulu, harusnya di komponen kapasitor besar ini ya, kok nggak hadir ini. Oh, hadir ya, ternyata keliru yang saya cek di groundnya. 1 volt dan 1,8 hadir, 1,2 atau 1,8 ya, berarti tegangan kerjanya hadir semua, jadi tidak ada masalah di tegangan kerja. Tinggal kita berarti asumsinya ini adalah IC RF nya yang bermasalah. Kita coba rehot atau kita ACP, angkat cetak pasang. Tidak usah dicetak kalau IC RF ini, biasanya tinggal kita tambah timah saja. Kita rehot atau kalau tidak bisa kita ganti sekalian. Ya, oke. Ternyata tadi setelah saya rehot tidak ada perubahan, langsung saya ganti saja dan proses penggantiannya tidak
sempat saya videokan. Jadi ini adalah IC RF yang lama yang sudah saya ganti dengan IC RF baru yang sudah terpasang di PCB-nya. Ya, seperti ini penampakannya setelah kita pasang. Semoga sinyalnya langsung muncul ya, karena tadi setelah kita rehot, kita angkat, kita pasang lagi, tidak ada perubahan, masih sinyal disilang, dan kita langsung melakukan penggantian. Kita tutup semua kalengnya terlebih dahulu dan kita pasang kamera-kamera sekalian, supaya nanti jika sinyalnya sudah muncul, kita tidak usah melepas dari mesinnya lagi untuk memasang kaleng-kalengnya atau kamera-kameranya lagi ya. Kita pasang penutup belakang, penutup bawahnya atau speakernya. Dan untuk tipe Poco M3 ini antenanya berada di tutup belakang atau backdoornya ya. Karena HP ada macam-macam, ada yang antenanya itu ikut dari speaker bawah, ada yang ikut tutup belakang, dan untuk Poco M3 ini ikut tutup belakang. Jadi kalau tidak ditutup pasti sinyalnya lemah. Jadi nanti kita coba tanpa penutup dulu, walaupun sinyalnya lemah. Kalau sudah muncul berarti sudah aman, tinggal nanti kalau ditutup pasti sinyalnya akan kuat. Dan tulisannya sudah berubah, panggilan darurat, bukan no service atau tidak ada layanan ya. Tanpa kartu tulisannya sudah berubah, panggilan darurat saja. Kalau tadi tulisannya no service atau tidak ada layanan. Coba kita masukkan kartu, kita masukkan pin dari kartunya terlebih dahulu, kita tunggu sinyalnya sampai muncul. Ya, ini untuk antenanya berada di sini yang harus kita hubungkan ke tutup belakang atau backdoor. Alhamdulillah sudah muncul dan benar sinyalnya lemah ya, karena kita belum memasang dari backdoornya. 4G muncul tapi sinyalnya sangat lemah. Berarti memang benar IC RF-nya ini yang rusak. IC RF-nya kita ganti langsung muncul, tinggal kita pasang tutup belakangnya supaya sinyalnya menjadi kuat, karena tanpa tutup belakang berarti tidak ada antenanya, sinyalnya jadi lemah. Sama halnya seperti kayak kabel RF yang tadi kita cek pertama kali terlepas atau rusak, itu tidak akan membuat no sinyal, tapi sinyalnya lemah gitu aja. Tergantung di area masing-masing juga sih. Kalau areanya terlalu lemah biasanya juga no sinyal, tapi kalau areanya masih kuat tanpa antena pun dia cuman sinyal lemah. Kita tutup dan kita coba masukkan kartu SIM lagi. Ya, sudah keluar sinyalnya dan sinyalnya full. Alhamdulillah, berarti benar karena IC RF-nya yang rusak, karena tadi kita cek semua tegangan pendukung atau tegangan kerja IC RF sudah hadir tapi tidak ada sinyal. Kita rehot dan kita pasang ulang tidak bisa juga, alhasil kita harus menggantinya. Kita cek operator dan tersambung, berarti sudah normal. Alhamdulillah terselesaikan kasusnya. Baik teman-teman, begitulah proses penyelesaian Poco M3 no sinyal dengan kita ganti IC RF dan HP-nya sudah normal kembali. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.